Sari Syapriani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hukum pajak, yakni yang pertama, Santoso Brotoharjo mengungkapkan bahwa hukum pajak atau hukum fiskal adalah aturan-aturan yang meliputi tentang hak dan wewenang pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Yang kedua ada Bohari yang mengungkapkan bahwa hukum pajak adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rakyat selaku pemberi pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febriani, nomor induk mahasiswa 0103138192418. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, ada dua. Yang pertama pajak langsung, yang kedua pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara langsung berdasarkan undang-undang perpajakan, yang beban pajaknya ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPH dan pajak bumi bangunan atau PBB. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut secara tidak langsung berdasarkan undang-undang perpajakan yang beban pajaknya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungutnya ada dua, yaitu pajak daerah dan pajak nasional. Pajak daerah itu yang dipungut oleh pemerintahnya sendiri, dan sedangkan pajak nasional dipungut oleh pemerintah sendiri. Perkenalkan, nama saya Elidi Belisa dengan NIM 0103181924 Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi hukum pajak. Hukum pajak sendiri memiliki tujuan, yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kemudian, adapun fungsi dari hukum pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum pajak sebagai acuan yang digunakan untuk menciptakan suatu sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang yang mengatur hukum pajak itu sendiri. Kemudian fungsi hukum pajak yang kedua adalah sebagai sumber yang menerangkan siapa subjek dan objek yang perlu dan tidak perlu dijadikan sebagai sumber pemungutan pajak, demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Melinda Sari dengan NIM 01031181924021. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ialah sejarah hukum pajak. Bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak jauh sebelum bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa dan juga bangsa Jepang. Pada masa itu, yaitu masa kerajaan, Indonesia telah mengenal yang namanya upeti. Upeti adalah pungutan sejenis pajak yang sifatnya memaksa. Bedanya dengan pajak, upeti diberikan oleh rakyatnya kepada rajanya dalam bentuk persembahan. Karena pada masa itu, raja dianggap sebagai wakil Tuhan dan apapun yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja. Tidak hanya sebatas itu, raja juga memberikan imbalan kepada rakyatnya dalam bentuk jaminan ketertiban dan juga keamanan. Namun, perlu dicatat ada beberapa kerajaan yang tidak melakukan pungutan seperti ini, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Denmark, dan juga Kerajaan Mataram. Selanjutnya kita beralih ke zaman pemerintah kolonial Belanda. Dalam catatan sejarah Badan Otonomi Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu VOC, VOC telah melakukan pungutan pajak seperti pajak rumah, pajak usaha, dan juga pajak kepala pada pedagang-pedagang asing seperti pedagang Tionghoa. Namun, VOC tidak melakukan pungutan ini kepada wilayah-wilayah kekuasaannya seperti Batavia dan juga Maluku. Dan pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels juga memungut pajak seperti pajak gerbang, baik orang maupun benda, dan juga pajak penjualan. Lalu kita beralih ke zaman pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Raffles. Raffles memungut pajak dalam bentuk land rent stelsel atau yang lebih dikenal dengan pajak sewa atas tanah yang merupakan cikal bakal dari pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Raisa Nadira Azahra dengan NIM 01031389124117.
Saya akan melanjutkan materi tentang sejarah hukum pajak. Kemudian terdapat juga aturan mengenai pajak penghasilan di era kolonial. Aturan ini dikenakan kepada orang pribumi maupun orang non-pribumi, yang mana kala itu sebutan bagi orang-orang Indonesia pada zaman kolonial Belanda abad ke-19. Pajak untuk orang pribumi ini dikenakan atas kegiatan usahanya, sedangkan pajak untuk orang non-pribumi ini dikenakan atas paten usahanya. 5. Kedudukan hukum pajak. Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan yang lainnya. Hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, yang terdiri dari A. Hukum tata negara, B. Hukum tata usaha negara, C. Hukum pajak, D. Hukum pidana. A. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta negara dengan warga negara. Sumber hukum tata negara. 1. Sumber material. 2. Sumber formil. B. Administrasi negara. Hukum administrasi negara diartikan sebagai kaidah atau hukum tentang tatanan yang mengatur hubungan antara negara dengan warganya. C. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Ada 8 UU yang menjadi landasan salah satunya. UU nomor 13 tahun 1985 tentang biaya materai. D. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. 1. UU nomor 8 tahun 1995 tentang tindak pidana imigrasi. 2. UU nomor 9 tahun 1967 tentang narkoba. 3. UU nomor 16 tahun 2003 tentang terorisme. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dinda Mustika Rajasa dengan NIM 01138191924177. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang undang-undang yang tercantum dalam hukum pajak. Hukum pajak sendiri dilandaskan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Adapun beberapa undang-undang yang dapat saya sampaikan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Lalu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan dan tata cara umum perpajakan. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak. Dan di Indonesia sendiri, pajak memiliki stratifikasi untuk pajak penghasilan, pajak pemerintah daerah, dan pajak pemerintah pusat. Baiklah, terima kasih. Asas-asas perpajakan Indonesia. 1. Asas ekonomis, asas yuridis, asas sosial, asas sumber, asas umum, asas teritorial, dan asas kebangsaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kara Jasinta Wijaya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari kasus hukum pajak, yaitu kasus kecurangan dalam pelaporan pajak. Kasus ini dilakukan oleh sebuah perusahaan jasa transportasi yang bernama CV Bumi Raya, di mana direkturnya yang bernama Sutijono berusia 64 tahun melakukan kecurangan dalam pelaporan SPT terhadap pajak pertambahan nilai. Ia melakukan kecurangannya dengan melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Ia terbukti melanggar tindak pidana dan melanggar pasal 39 ayat 1 dan pasal 43 UU nomor 6 tahun 1983. Akibat tindakannya ini, negara mengalami kerugian sebesar 5,8 miliar rupiah. Sutijono akhirnya mendapatkan hukuman penjara selama 7 bulan dan ia harus membayar denda sebesar 11,74 miliar rupiah. Tanggapan saya terhadap kasus ini adalah kita sebagai warga negara harus menaati hukum yang berlaku. Dan kita sebagai warga negara harus taat dalam membayar pajak dan harus membayar pajak dengan tata cara yang benar. Apabila kita melanggar hal tersebut, maka kita akan dikenakan sanksi dan hukuman. Dan diharapkan pemerintah dan aparat pengadilan dapat
menetapkan hukuman yang sesuai dan setimpal. Perkenalkan, nama saya Saran Alfifianika dengan NIM 010313-819-24178. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan mengenai hukum pajak, yaitu sekumpulan peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Dan kita juga dapat mengetahui jenis-jenis pajak. Menurut fungsinya ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Menurut instansinya ada pajak daerah dan pajak negara. Dan menurut subjek dan objeknya itu ada pajak subjektif dan ada objektif. Dan kita juga dapat mengetahui fungsi-fungsi hukum pajak. Yang pertama itu sebagai acuan untuk menciptakan sistem pemungutan pajak dan sebagai sumber dalam mengetahui subjek dan objek pajak. Dan untuk kedudukan pajak itu sendiri dapat kita ketahui dari hukum pidana, hukum perdata, hukum publik, dan hukum tata negara. Dan untuk landasan teorinya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai pajak. Terima kasih.